Yo, Salam olahraga jaya. Baik, di sini kami dari kelas sore akan membuat tugas wawancara terhadap atlet. Jadi kami sudah ada atlet sendiri di sini dan beberapa audiens. Kenapa kita pilih atlet futsal? Karena Mas Hanif ini sudah beberapa untuk mendapatkan penghargaan di turnamen futsal. Kami sudah datangkan beberapa audiens dan sudah mempersiapkan pertanyaan tentunya untuk Mas Hanif sebagai pelaku olahraga di cabang olahraga futsal. Baik, jadi akan saya wawancara terlebih dahulu, dibuka dari saya. Ya Mas Hanif, sebelumnya perkenalan dulu, apa prestasi terbaik Anda selama karir di dunia futsal? Karena audiens juga ingin tahu kan, coba bisa disebutkan dulu. Coba bisa dijelaskan Mas Hanif pernah dapat penghargaan apa saja di cabang olahraga ini? Mana sang itu dapat itu? Mas langsung. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adi Juwono. Saya pernah menjuarai turnamen futsal di Kabupaten Batang, yaitu turnamen Batang Student di lapangan Trikupan futsal yang ada di Bawang Batang itu pada tahun 2020, dan juara satu futsal Ibnu di Kabupaten Batang di lapangan Ken Futsal di Kandeman Batang. Nah, jadi Mas Hanif juga sudah dapat beberapa penghargaan. Jadi di sini audiens pada ingin tahu atau kepo bagaimana sih proses menjadi seorang atlet futsal itu. Jadi pertanyaan pertama dari saya, yang pertama, apa sih yang membuat Mas Hanif itu memilih olahraga futsal sebagai olahraga yang ingin ditekuni? Seperti itu Mas Hanif. Jadi kenapa memilih futsal olahraga yang Anda tekuni saat ini? Ya, terima kasih pertanyaannya Mas Yuga. Saya jawab. Kenapa saya memilih futsal sebagai olahraga yang saya minati atau saya tekuni? Karena olahraga futsal adalah salah satu olahraga yang menyenangkan bagi saya, olahraga yang mudah untuk dipelajari, mudah untuk dipahami, dan ada beberapa teknik-teknik tertentu yang ada di dalam olahraga futsal tentunya, dan itu sangat menyenangkan untuk dipelajari. Ada lagi? Jadi intinya olahraga yang menyenangkan dan bisa berprestasi juga untuk di cabang olahraga ini. Selanjutnya pertanyaan dari Mas Akib selaku audiens. Silakan untuk Mas Akib. Oke, untuk Mas Hanif ya, setelah saya mendengar Mas Hanif meraih prestasi yang wow sekali ya, sekarang saya mau tanya, perkenalkan nama saya Ahmad Musakif ya. Saya ingin bertanya, bagaimana perasaan Anda ya ketika setelah berhasil meraih gelar juara, itu perasaannya seperti apa? Bisa jelaskan ya? Ya, baik, pertanyaannya dari Mas Arif, terima kasih sebelumnya. Untuk perasaan ketika mendapat juara itu seperti sangat bahagia ya tentunya, karena seperti sesuatu yang kita inginkan, yang kita impikan dengan kita setiap hari latihan, setiap hari di lapangan bermain bola, akhirnya kita mendapatkan sesuatu balasan berupa juara. Baik, selanjutnya bisa Mas Arif, apakah ada pertanyaan? Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal yang ingin menanyakan kepada Mas Hanif, apa sih yang Mas Hanif lakukan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan di futsal? Bisa jelaskan Mas? Terima kasih pertanyaannya Mas Arif. Untuk meningkatkan prestasi atau kemampuan saya, setiap hari itu saya berlatih bersama teman-teman saya di lapangan. Bukan cuma latihan main-main, cuma lebih ke terutama latihan dasar-dasar seperti
passing, control, shoot, dan juga latihan-latihan mental di apa ya, di kegiatan-kegiatan lain, bukan cuma tentang teknik dan strategi bermain, cuma mental juga harus dilatih. Mental dan juga untuk Baik, terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari saya. Mungkin selanjutnya bisa Mas Haji, pertanyaan bisa diajukan. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Zahidin. Saya ingin bertanya sama Mas Hanif, yaitu bagaimana Mas Hanif menghadapi tekanan atau pressure saat bermain di tengah lapangan. ya. Dan terima kasih untuk menjawab pertanyaannya Mas Aldi. Untuk menghadapi tekanan saat bermain, saya tidak menjadikan saat itu juga ada tekanan saat bermain. Saya ya fokus pada pertandingan, saya tidak fokus pada hasil atau apapun. Saya hanya fokus kepada diri saya untuk tetap bermain baik, tetap bermain maksimal untuk mendapatkan hasil yang kita capai. Itu aja. Jadi pressure dari penonton atau pemain lapangan itu tidak perlu dipikirkan lagi, tapi dibuang ya Mas. Nggak usah dipikirkan, jadi kita main lepas. Main lepas, yang penting kita Fokus. bisa fokus untuk Bermain dengan bermain baik untuk diri kita. Selanjutnya dari Mas Eko bisa diajukan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eko Prastio. Di sini saya akan bertanya, siapa yang menjadi inspirasi Mas Hanif ini dalam bermain futsal, atau mungkin Mas Hanif ini punya Idola idola sendiri. sendiri? Jadi di sini pertanyaan Mas Eko, apakah Mas Hanif mempunyai idola sehingga bisa mencontoh pergerakan atau cara bermain dari idola tersebut? Kalau secara pribadi untuk idola itu saya nggak ada. Cuma kalau pemain futsal di Indonesia memang saya beberapa ada yang tahu, seperti ada Boy Sabtaji, ada Syawi Sau, ada Rizky Xavier, terus Muhammad Al-Ghazali, itu menjadi kawan. Tapi itu bukan jadi idola, cuma itu adalah pemain-pemain di timnas Indonesia yang memotivasi saya untuk bermain futsal dengan baik, bermain futsal dengan semangat untuk mendapatkan prestasi dan berhasil di dunia futsal. Jadi pemain yang disebutkan Mas Hanif tadi, di situ Mas Hanif mencontoh ya, atau Menginspirasi. melihat cara dia bermain terus diterapkan Mas Hanif saat bermain futsal. Ada beberapa pertanyaan lagi, saya kembalikan ke Mas Akep untuk pertanyaan bisa diajukan. Oke ya, saya lanjut terkait di futsal sendiri ya. Itu kan kita sebagai pemain harus memiliki kebugaran yang sangat diperlukan ya untuk keperluan di permainan kompetitif ya futsal. Nah, bagaimana Mas Hanif sendiri untuk meningkatkan kebugaran ya supaya lebih matang lagi ketika pas pertandingan? Ya. Bagaimana? Jadi bagaimana Mas Hanif menjaga fisik agar tetap prima saat bermain? Sebelum ada pertandingan itu kan misal seminggu atau 2 minggu sebelum kita menjaga tubuh kita agar selalu fit dengan tidur cukup, makan gizi, dan diimbangi olahraga ringan untuk menjaga tubuh kita agar siap pada waktu turnamen. Berarti sebelum bermain kita harus tetap menjaga kondisi tubuh. Selain latihan ringan, kita juga ada asupan gizi ya, makanan yang bergizi, tidur cukup, sama latihan untuk meningkatkan kemampuan saat akan bermain atau bertanding di turnamen atau kompetisi lain. Event tentunya itu kan memerlukan fisik yang harus maksimal, karena kita sebagai pemain juga tentunya di lapangan menampilkan permainan sekaligus fisik kita, karena kalau kita bermain tanpa fisik itu memang sangat melelahkan dan kita juga akan cedera. Biasanya kan itu kan sangat
menyayangkan buat atlet. Mas Arif bisa juga. Ini nomor berapa Mas Arif? Pertanyaan nomor berapa? Nomor 8. Oh, jadi di sini ada 10 pertanyaan. Ya, ada 10 pertanyaan dari kami. Nah, ini pertanyaan nomor 8. Ini mohon maaf, pertanyaan nomor 7. Jadi ini nomor 7, berarti masih ada 3 pertanyaan. Silakan Mas Arif bisa Oke, saya izin kembali bertanya. Bagaimana sih Mas Jamil ini memotivasi diri sendiri untuk terus berlatih dan meningkatkan kemampuannya? Jadi apa sih yang memberikan dorongan buat Mas Hanif untuk selalu berlatih dan selalu semangat ya untuk menekuni olahraga futsal ini? Oke Mas, terima kasih pertanyaannya. Untuk motivasi diri itu saya cuma pengen juara, dan untuk mendapatkan itu kan saya nggak mudah, makanya saya terus berlatih, memotivasi diri agar saya itu layak untuk dapat juara. Saya itu bukan cuma juara tapi untung juara itu enggak. Memang saya itu layak juara karena memang saya mampu untuk juara itu. Terima kasih Mas Jamil. Selanjutnya Mas Aldi, pertanyaan nomor 8. Saya isi pertanyaan sama Mas Hanif. Ya ini itu apa harapan Mas Hanif dari futsal di masa depan, baik untuk diri sendiri maupun untuk olahraga futsal secara umum. Nah, jadi di sini pertanyaan dari Mas Aldi, tentunya harapan apa yang Mas Hanif pikirkan tentang olahraga futsal ini? Harapan kalau untuk diri saya sendiri selalu menjadi olahraga yang saya senangi, yang saya minati, selalu menyenangkan buat saya. Futsal adalah olahraga yang sangat saya sukai. Futsal secara umum sekarang kan udah banyak pemain-pemain futsal itu kan pemain-pemain futsal yang mungkin lebih baik, buat semoga kedepannya futsal secara umum lebih memberikan permainan atau pemain-pemain yang berkualitas, pemain yang baik, sportivitas, dan juga pemain-pemain yang memiliki energi dan juga fisik yang baik untuk kedepannya. Jadi selain itu harapan dari warga Indonesia juga kepingin timnas Indonesia itu masuk di Piala Dunia. Betul kan? Jadi bukan hanya masuk di Piala Dunia, tapi kita bisa mendapatkan prestasi yang baik di sana. Jadi bukan sekedar ikut berpartisipasi, tapi kita harus menampilkan permainan yang bagus, karena kan bisa dengan olahraga ini kita memperkenalkan bagaimana sih negara Indonesia itu. Jadi kita bisa memperkenalkan budaya dan bisa lebih membawa nama harum Indonesia di masa dunia, terutama pada olahraga futsal. Selanjutnya Mas Niko, tanya nomor 9. Pertanyaan selanjutnya dari saya itu bagaimana Anda menghadapi kekalahan dan bagaimana cara Anda bangkit dari kekecewaan? Bagaimana sih Mas Hanif menerima kekalahan dan rasa kecewa saat pertandingan futsal, saat menghadapi lawan yang hebat seperti itu? Kalau memang dari itu kalah ya rasanya kecewa, sedih, itu udah pasti. Cuma kenapa kita kok bisa kalah, kenapa kita nggak bisa menang lawan mereka? Jadi itu menjadi pertanyaan ya, berarti buat evaluasi ke depan agar bisa menampilkan, intinya menerima, nggak boleh emosi. Ada betul-betul evaluasi buat diri kita atau tim kita jauh lagi, lebih baik lagi, lebih maksimal lagi. Jadinya kekalahan itu bukan membuat kita melemah, tapi untuk meningkatkan kualitas cara bermain. Ya. Pertanyaan 10 sekarang, pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir monggo bisa disampaikan Mas Sakib. Ini pesan terakhir dari kami ya. Pesan terakhir yaitu apa pesan Anda ya untuk futsal atau penggemar. Tadi apa pesan yang
ingin Anda sampaikan untuk para penggemar dan futsal? Jadi pesan yang ingin Mas Hanif sampaikan untuk pecinta futsal di luar sana. Pesannya seperti apa? Karena di Indonesia juga olahraga futsal sangat digemari masyarakat, anak muda dan kalangan, semua kalangan, hampir semua kalangan menekuni olahraga ini. Jadi pesan-pesan buat pelaku pemain futsal bisa disampaikan di video ini. Untuk penggemar futsal semuanya yang menonton video ini atau pelaku pemain futsal, pesan dari saya adalah jangan pernah membenci futsal, karena futsal adalah olahraga yang menyenangkan, dan karena futsal adalah olahraga yang sangat mudah untuk dikembangkan, untuk dimainkan, dan kalian pasti bisa berprestasi di futsal. Baik, terima kasih untuk Mas Hanif yang sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber kita hari ini, karena di sini kami sudah merumuskan beberapa pertanyaan yang memang ingin disampaikan atau yang kami tunjukkan ke Mas Hanif sebagai pelaku atlet futsal. Jadi harapannya olahraga futsal ini semakin berkembang, semakin berprestasi di kancah dunia dan memberikan impact yang positif untuk pelaku futsal dan penggemar yang ada di seluruh Indonesia. Baik, kami cukupkan untuk wawancara kali ini terkait atlet futsal. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.